hebat, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini adalah materi kelas 7 yang kalian pelajari di semester pertama. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang pernah kehabisan bensin di jalan dan terpaksa harus mendorong motor? Iya, sangat sedih ya kalau kehabisan bensin di jalan dan kita terpaksa harus mendorong motor. Nah, bagaimana caranya agar motor yang semula kita dorong itu bisa kita gunakan kembali? Benar sekali, dengan cara mengisi kembali bensin agar bisa digunakan. Bensin tersebut merupakan energi yang bisa digunakan pada motor untuk bisa kembali berjalan. Nah, energi itu kekal ya anak-anak. Jadi energi itu tidak pernah diciptakan, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk saja. Contohnya, kita lihat di sini ada robot. Dia menggunakan baterai. Baterai ini akan menghasilkan listrik dan robot tersebut bisa bergerak. Jadi perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Kemudian pada pohon yang itu kita lihat ada buah yang jatuh dari pohon. Nah, buah yang jatuh dari pohon tersebut juga mengalami perubahan energi, yaitu perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Waktu masih di atas pohon, energi yang terdapat pada buah tersebut adalah energi potensial. Namun ketika jatuh, dia berubah menjadi energi kinetik dan pastinya menghasilkan bunyi. Nah, sebentar lagi Ibu akan bahas energi potensial dan energi kinetik itu apa. Nah, begitu juga pada contoh-contoh selanjutnya ada setrika, dari energi listrik menjadi energi panas, kemudian ada kipas angin, ada lampu, ada klakson yang terdapat pada kendaraan. Kemudian, nah ini yang tadi Ibu sudah katakan mau jelaskan, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Kita lihat pengertian energi potensial itu energi yang tersimpan di dalam suatu benda karena kedudukan atau keadaan benda tersebut terhadap benda lain. Contohnya tadi buah yang masih di atas pohon. Dia dalam keadaan diam terhadap pohon dan tanah. Jadi dia punya energi potensial di situ. Namun ketika jatuh, kita lihat energi kinetiknya di bagian sebelah. Energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda oleh karena gerakannya. Jadi waktu jatuh pasti buah tersebut akan mengalami gerakan, ya gerakan jatuh ke bawah, menuju ke pusat bumi. Nah di situ energi yang berubah itu dari energi potensial menjadi energi kinetik. Nah kita lihat kalau energi potensial itu rumusnya massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian benda. Kemudian kalau energi kinetik itu sama dengan 1/2 kali massa benda dikali dengan kuadrat dari kecepatan. Ya ini contohnya ya. Jadi energi potensial itu masih dalam keadaan dia masih punya kedudukan atau keadaan tertentu terhadap benda yang lain. Sedangkan waktu sudah dilepas, waktu si wanita ini, nona ini sudah melepas bola tersebut, maka terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik karena bola yang semulanya diam menjadi bergerak. Iya, ini ada contoh soalnya, ada energi potensial dan energi kinetik. Kita lihat contoh soal energi potensial itu ada pohon yang berbuah, ada berapa buah itu? Ada 6 ya. Dia masih dalam keadaan di atas pohon. Jadi buah-buah ini punya massa 0,25 kg.
Sedangkan ketinggian pohon di situ 2 meter. Jadi ketinggian dari tanah ya, ketinggian dari tanah sampai ke buah itu 2 meter. Kemudian di sini tidak diketahui percepatan gravitasi, tapi sekilas informasi bahwa percepatan gravitasi itu biasanya bernilai 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi pada contoh soal ini dia menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dimasukkan ke rumus energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, yaitu 0,25 dikali dengan kecepatan gravitasinya 10 dikali dengan 2 menghasilkan 5 joule. Jadi energi potensial dari buah tadi itu adalah 5 joule. Kita lihat lagi contoh soal berikut, ada energi kinetik dari mobil. Jadi mobil itu memiliki massa 500 kg dan berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, 70 km per jam ini kita bisa lihat pada speedometer yang terdapat pada mobil. Nah, kita hentar lagi ke meter per sekon karena satuan internasional dari kecepatan itu bukan kilometer per jam, tapi meter per sekon. Jadi kita hentar, didapatlah 20 meter per sekon. Kita masukkan pada rumus yang tadi. Energi kinetik sama dengan 1/2 dikali dengan massa dikali dengan kuadrat dari kecepatan. 1/2 dikali 500 sama dengan 250. Kemudian dikali dengan kuadrat kecepatannya 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 berapa anak-anak? Iya, 20 pangkat 2 sama dengan 400. Jadi 250 dikali dengan 400 sama dengan 100.000 joule. Iya. Di sini ada juga energi terbarukan dan tak terbarukan. Ada energi terbarukan, itu energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia terus-menerus, tidak pernah habis. Contohnya air, ada angin, panas bumi, matahari, dan bioenergi. Itu tidak pernah habis, selalu ada, selalu tersedia di bumi. Nah, kalau energi tak terbarukan, itu energi yang kalau kita gunakan terus-menerus bisa habis. Contohnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Namun ada caranya agar kita tidak terus-menerus menggunakan energi yang tak terbarukan ini. Ada sumber alternatif. Ya. Jadi ada sumber alternatif. Contohnya listrik. Ya, contohnya pada listrik kita bisa menggunakan tenaga surya. Energinya berasal dari matahari. Kemudian bisa juga pakai ada energi listrik listrik tenaga angin. Jadi bisa pakai angin, bisa juga pakai air. Bisa menghasilkan energi listrik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dan terima kasih buat perhatian kalian. Terima kasih banyak karena sudah menyimak. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat kalian mengerti dan kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Akhirnya, bye-bye.